Halo guys, jumpa lagi di channel Zending Reborn. Di sini kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang bagaimana bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus sebagai sosok murid yang berani tampil beda dan berdampak bagi lingkungan. Yuk, learning together, doing together, and growing together. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian supaya bersama kita kembangkan channel ini agar bermanfaat untuk memberitakan kabar baik kepada segala suku bangsa dan dunia. Maranatha. Oke, kali ini kita akan mengkaji tentang panggilan Allah dan panggilan menjadi murid. Apakah panggilan Allah dan siapakah yang dipanggilnya? Panggilan Allah adalah rencana Allah khusus untuk diri kita sendiri secara pribadi yang Allah letakkan di dalam hati dan merupakan kasih karunia bagi kita. Panggilan Allah yang terutama atas manusia adalah panggilan untuk keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, dari kematian kepada kehidupan, yaitu panggilan untuk hidup menjadi anak Allah, dilahirkan kembali, yaitu kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang penuh kemenangan, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang seru, kehidupan yang sesungguhnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, sekarang Allah memanggil setiap anak-anaknya untuk berpindah dari kehidupan biasa sebagai orang percaya menjadi hamba-hamba Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Hamba Tuhan yaitu suatu panggilan untuk hidup sepenuhnya diabdikan atau diperhambakan kepada Tuhan, sepenuhnya dipakai Allah bagi kemuliaan namanya, seorang yang menyerahkan segala sesuatu dalam hidupnya, sepenuhnya hanya kepada Kristus yang adalah segala-galanya dalam hidupnya. Galatia 2 ayat 20 dan Yohanes 3 ayat 30. Karena penyerahan sepenuh hidup ini, maka ia disebut sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu atau full-time servant of God. Berbeda dengan pandangan umum, profesi hamba Tuhan ini tidak harus seorang pendeta full-time, tetapi dapat profesi apa saja, misalnya mahasiswa, pelajar, karyawan, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Yang penting, hati dan hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan, taat mengikuti kehendak dan rencana Allah di dalam hidupnya, kapan saja dan di mana saja. Allah saat ini sedang membangkitkan suatu generasi baru, generasi hamba Tuhan. Panggilannya sedang terdengar sekarang dan semakin keras menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang mendekat. Panggilan hamba Tuhan adalah panggilan tertinggi yang dapat dijalani oleh seorang percaya dalam hidupnya. Mengapa Allah memanggil kita sebagai hambanya? Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Yesaya 42 ayat 6-7. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Sekarang kita hidup di akhir daripada akhir zaman, sebab kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Ada banyak orang yang belum mengenal kebenaran. Mereka berada di dalam cengkraman iblis. Orang-orang itu mungkin ada di sekitar kita. Mereka adalah keluarga kita, teman-teman, orang-orang lain yang tidak kita kenal. Allah memanggil kita untuk melepaskan mereka melalui pemberitaan Injil. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya cuma-cuma,
Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 7-8. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 14-15. Bagaimana mencapai kepenuhan panggilan Allah? Menerima keselamatan, menjadi ciptaan baru, kemudian dibaptis dengan Roh Kudus merupakan suatu perkara yang luar biasa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Lalu, apakah cukup berarti hanya sampai di situ? Tidak. Sebab itu, barulah permulaan dari suatu perjalanan menuju kepenuhan panggilan di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6-7 mengatakan, kita harus mencapai kepenuhan hidup di dalam Kristus. Sesungguhnya, masih banyak perkara-perkara rohani yang Allah sediakan bagi orang-orang yang dipilihnya. Masih banyak perkara yang harus kita pelajari untuk pengenalan yang lebih dalam tentang Allah dan segala rencananya. Bagaimana kita dapat mencapai semua itu? Yang pertama, percaya bahwa Allah telah memanggil kita. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bukanlah orang yang biasa-biasa, tetapi orang yang memiliki kehidupan Allah. Dan sekarang kita berada di dalam rencana Allah yang benar. Yohanes 15 ayat 16, Lukas 2 ayat 46-49, dan Efesus 1. Yang kedua, memiliki hati yang bersedia atau rindu, haus, dan mengejar kepenuhan panggilan. Hidup harus bertumbuh dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui doa, saat teduh, pujian, dan penyembahan. Yang ketiga, mulai melangkah dengan iman untuk berjalan di dalam panggilan. Caranya, masuklah pelayanan-pelayanan yang ada, misalnya penginjilan, mengajar kelompok kecil, dan lain-lain. Mungkin di dalam hati kita ada perasaan, aku belum mengerti dipanggil untuk apa, atau belum mengetahui spesialisasi pelayanan. Tetapi jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Waktu akan membawa engkau untuk semakin mengerti apa panggilan yang khusus yang Tuhan berikan kepadamu di dalam KP atau kelompok permuridan. Yang keempat, ada dalam gereja yang bertumbuh dan dalam pengajaran yang benar. Bagaimana caranya? Melalui proses pemuritan hidup sebagai murid Kristus. Apa yang dimaksud dengan murid? Murid adalah seorang yang telah dilahirkan kembali dan mau untuk bertumbuh, diajar, dididik, dikembangkan sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa dengan cara permuritan? Yang pertama, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Matius 28 ayat 19. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh saat Ia ada di muka bumi. Ia memanggil para rasul untuk menjadi muridnya. Matius 4 ayat 19-20 dan Yohanes 6 ayat 22. Para rasul menyebut Tuhan Yesus sebagai guru mereka. Lukas 20 ayat 28 dan Lukas 21 ayat 7. Bagaimana menjadi murid yang bertumbuh? Yang pertama, rajin datang pada setiap pertemuan pembinaan. Ibrani 10 ayat 25 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Yang kedua, percaya dan tunduk kepada gurunya. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Dan yang ketiga, memiliki kehausan terhadap firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2. Allah telah memulai suatu pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Biarlah kita terus setia dan tidak mengakhirinya dengan kesia-siaan. Ingatlah bahwa Allah hendak membawa kita dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dia menyediakan segala sesuatu yang amat mulia bagi kita.
Filipi 1 ayat 6 dan Galatia 3 ayat 3-4. Panggilan menjadi murid. Apakah tujuan permuritan? Supaya jemaat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan di dalam kasih karunia Allah. Untuk mencapai hal tersebut, maka jemaat harus bertumbuh di dalam karakter Kristus, masuk dalam pelayanan yang berapi-api, menjadi pendoa yang tekun, menjadi pemberi atau murah hati, menjadi pemuji, penuh kasih persaudaraan, dan bersukacita senantiasa. Hal-hal inilah yang diajarkan, dibina, dan dikembangkan dalam kelompok-kelompok permuritan yang ada di Pondok Daud. Mengapa perlu permuritan? Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, artinya panggilan untuk menjadi murid. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Sarana untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dibangun di dalam kasih dan bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak-anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 13-16. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh pelayanan permuritan saat Dia ada di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana menjadi murid yang baik? Yang pertama, haus dan mengejar perkara-perkara rohani. Yang kedua, rajin datang pada setiap pertemuan permuritan atau pengajaran. Yang ketiga, disiplin dan taat terhadap kehendak Allah. Yang keempat, percaya, terbuka, dan tunduk pada guru. Yang kelima, saling mengasihi saudara-saudara di dalam kelompoknya. Oke, ini dulu untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti dan juga bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Untuk kritik dan komentar, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa sekali lagi untuk pencet like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dan mengerti panggilan Allah untuk semua orang dan kenapa Ia ingin memanggil semua orang untuk menjadi murid. Thank you and see you again in our next video.